Lanjut, hasil pemeriksaan laboratorium yang khas pada kasus tersebut adalah seorang laki-laki 17 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan mata kanan merah. Pasien nggak merasa terjadi penurunan visus, ya berarti mata merah doang. Pemeriksaan oftalmologi yang kanan bagus, 6/6. Terus ada injeksi konjungtiva, ada sekret purulen warna hijau kekuningan, nggak ada nyeri preauricula. Pemeriksaan lain dalam batas normal berarti ini adalah penyakitnya apa? Jadi mata kanannya merah kan? Belum. Terus dia nggak ada penurunan visus, udah gitu visusnya juga bagus, cuman ada injeksi konjungtiva sekret khas, warnanya purulen warna hijau kekuningan. Ya, terus udah itu doang, berarti kemungkinan dia konjungtivitis bakteri. Jadi mata merah visus normal itu ada pembagiannya lagi. Kalau tadi kan mata merah visus turun, kalau ini mata merah visusnya baik-baik aja, alias dia merah doang, perih merah gitu, nggak enakan, tapi masih bisa lihat dengan baik. Ada kelainan di palpebra, misalkan blefaritis, ya udah karena infeksi di palpebranya, terus ada hordeolum, kalazion, musculum contagiosum ada. Terus kelainan pada konjungtivanya, konjungtiva ya, berarti konjungtivitis, pterygium, terus mengequela, dan perdarahan subkonjungtiva. Atau misalkan ada juga kelainan pada sklera, episkleritis dan skleritis, juga yang sering sih ada di soal UKM PPD. Gitu ya. Nah, ini tuh penyakitnya konjungtivitis bakterial, jadi peradangan yang terjadi pada konjungtiva yang biasanya disebabkan oleh eksogen, tetapi bisa juga endogen, kayak bisa tiba-tiba juga karena jorok atau kurang kebersihan aja sih sebenarnya orangnya. Terus gel umumnya hiperemia, epifora, berair terus, eksudasi kayak ada cileh-cileh berwarna kuning kehijauan. Nah, itu asnya yang buat bakteri. Terus ada pseudoptosis, jadi kayak matanya tuh susah membuka gitu, kayak turun terus. Sama hipertrofi papilar. Udah macam-macam konjungtivitis pun, ada bakterial, viral, inklusi, alergika, sama neonatal. Ini udah ya. Terus kalau bakteri karena dia biasanya Staphylococcus aureus yang terbanyak, jadi itu ngasilin sekretnya tuh kuning kehijauan. Biasalah pada bakteri umumnya kayak gitu kan. Tanda gejalanya mata merah, biasanya dua-duanya. Ya semuanya juga bisa dua-duanya ya, awalnya satu jadi dua-duanya karena diucek pakai tangan. Sekret purulen dengan palpebra saling melengket karena dia tadi sekretnya tuh kayak lem, rada lebih lengket dibanding virus gitu. Kalau virus atau vernal itu kan lebih ke berair atau lebih merah, kalau itu lebih gatel dan lebih lengket gitu sekretnya. Saat bangun tidur kadang edem palpebra. Ya udah, terapinya karena dia bakteri berarti kasihnya antibiotik ya, chloramphenicol tetes sebanyak 1 tetes 6 kali sehari atau salep mata. Nulisnya gimana? Berarti chloramphenicol ED titik, atau itu singkatan eye drop, ED titik kan resipe chloramphenicol, E titik D eye drop gitu ya. Terus nomor 1 udah. Terus udah bawahnya mau kasih kanan apa kiri, misalkan 1 tetes sebanyak 1 tetes 6 kali. Ya bisa, sebenarnya bisa 6 kali, atau misalnya kalau buat OSCE nih ya, kalian tulis aja seharinya bisa 4 kali lah. Kali bisa jadi misalkan 3 tetes, berarti tergantung kalian mau ngasih berapa ya, berarti DD 4 GTT 2 ODS mau ngasih kanan atau kiri, udah selama 3 hari gitu. Lanjut lagi, konjungtivitis viral, karena etiologinya paling sering adalah adenovirus. Itu tanda gejalanya lebih ke mata merah, gatal, berair, fotofobi, sekret seros dan minimal, jadi lebih sedikit si si cilehnya, dan nggak lebih lengket dan kuning gitu kan, nyata ya kalau bakteri ya. Kalau viral tuh nggak, lebih seros, dia lebih ya udah cuman serosa doang, berarti lebih bening kayak gitu, lebih air. Kalau tadi tuh lebih lengket aja gitu, lebih lebih kepus kalau si bakteri teh. Terus dapat folikel. Kalau adenovirus bisa ada sistemik kayak demam, nyeri tenggorokan, pembesaran KGB, preaurikular. Terus herpes simplex ya tergantung ya, biasanya kalau kena daerah situ ya
jadinya konjungtivitis viral herpes simplex sesuai dengan dermatom wajah aja kenanya di mana. Karena dia virus adalah self limiting disease ya udah kasihnya yang simptomatik aja, kasih artificial tears berarti cendolitears, liters gimana ya Indonesia? LYTEARS kalau nggak salah. Ya coba dicek lagi. Atau antihistamin topikal, udah tuh salep mata, siklovir, tapi ini optional ya kalau salep mata siklovir karena kan dia sebenarnya self limiting disease. Ini kalau inklusi karena chlamydia, trachomatis, sekretnya mukopurulen terutama di pagi hari ya mirip-mirip sebenarnya ini kalau inklusi sama kayak bakteri. Terus ini trakoma, tadi ada yang jawab trakoma ya. Iya, bisa juga sih, cuman lebih khas coba ya coba. Mata merah dengan sekret mukopurulen berpotensi menimbulkan sikatrik dan trichiasis. Terus ya udah dikasihnya doxycycline. Karena dia adalah bakteri, berarti yang kita harapkan dia akan khasnya adalah yang kita dapatkan adalah leukosit PMN. Gitu. Kalau misalkan kita swab nih si sekretnya, terus udah cek di lab, yang pengen dapatkan adalah betul cek ya leukosit PMN. Nice. Lanjut, penatasan awal pasien tersebut sebelum dirujuk, laki-laki 30 tahun datang ke keluhan mata sebelah kanan terasa nyeri. Keluhan dirasakan kemarin setelah terkena percikan api saat melakukan pengelasan besi. Oke, berarti ini kemungkinan ada trauma, terasa mengganjal, merah, dan sedikit buram. Pemeriksaan VOD 6/9, ya ada penurunan berarti ya. Segmen anterior tampak konjungtiva injeksi dan siliar injeksi, tampak benda asing multiple di konjungtiva dan kornea. Oke, berarti ini adalah corpus alienum ya, yang menyebabkan trauma pada kornea, pada mata gitu ya. Berarti awal mau diapain nih? Ya, jadi untuk awal dia diirigasi dulu. Apapun bentuk korpusnya bisa tetap kita irigasi. Kita coba irigasi dulu. Irigasinya nggak usah pelan-pelan, yang kenceng aja pokoknya kayak bener-bener disemprot biar kita coba nih apakah dengan irigasi disemprot ya kayak disemprot gitu dia bisa hilang nggak sih corpus alienumnya kalau yang kecil-kecil gitu. Tong asa-asa guys pokoknya ya. Di corpus alienum karena ada benda asing pokoknya kayak gitu. Mata merah, nyeri, berair, sensasi nggak nyaman dan fotofobi. Bisa jadi ada blepharospasm, kongestik konjungtiva, terus pekerja di bidang industri ya, yang biasanya nggak pakai kacamata pelindung. Benda asing nih. Jadi yang pertama, ini udah tadi ya gejalanya, biasanya visusnya bagus, ya kalaupun menurun tuh nggak yang drastis banget. Ada injeksi konjungtiva, tarsal atau bulbi, udah. Oke, ini sebenarnya menurut ID dan e-medicine. Tetes mata pantokain 2% pada mata yang terkena benang asing. Ini kalau kita udah tahu ada yang nancep atau kayak gimana, tapi ada lagi kayaknya jawabannya. Nah, yang pertama itu sebenarnya harus dikasih saline irrigation aja dulu. Karena kalau teman-teman udah saline irrigation, itu biasanya successful kalau misalkan bendanya kecil, nggak yang nancep, bukan yang kimia ya. Kalau kimia rada susah ya. Dan kalau kimia pun tetap dikasih saline dulu, karena dia untuk mengurangi kerusakan mata yang lebih parah. Jadi udah irigasi aja dulu, oke? Kalau misalkan nggak sukses atau nggak berhasil nih setelah diirigasi, baru dikasih yang tadi, topikal anestesi, pantokain 2%. Buat persiapan kita ngambil benda asingnya, pakai cotton swab yang udah dibasahin dulu ya. Udah, kalau udah ya udah kita pelan-pelan pakai apa ya, cotton bud gitu yang udah dibasahin, udah dicari tuh. Kalau bisa pakai loop ya, kacamata loop yang biar kelihatan si benda asingnya ada di mana kayak gitu. Udah pelan-pelan di kornea. Udah kalau misalkan ternyata nggak bisa juga, baru kita pakai yang needle. Nih, jadi kalau misalkan pakai si cotton basah itu nggak berhasil, baru kita pakai ice puit. Nono pakai needle. Tapi ini harus yang udah terlatih atau kalau teman-teman udah ikut trainingnya.
Kalau misalkan nggak berani, dirujuk aja nggak apa-apa ya. Pokoknya yang pertama salin irrigation aja dulu. Oke, jawabannya betul. Untuk pulang boleh dikasih antibiotik ya untuk preventifnya.